Berdagang itu tidak ada masalah, sebenarnya tidak ada masalah itu. Yang penting Tapi pedagang masalahnya jangan merugikan orang. overclaim, jangan overprice gitu. Betul. Tapi nanti kan alasannya ya terserah pembeli dong, mau dijual berapapun. Terus pakaiannya muslimah, masya Allah tabarakallah, zikirnya nggak pernah lepas. Emang bisa ya ngambil untung ribuan persen? Boleh ya dari modal yang cuma 15.000 dijual jadi 500.000? Boleh ya? Emang kayak begitu? Yang namanya muslim, overprice itu namanya. Gitu. Ya kalau misalnya emang harganya nih misalnya biaya brandingnya kali mahal, jadinya mesti dikasih harga yang lebih tinggi. Ya nggak bisa, orang kan berpikirnya begini, harga misalnya 500.000 berarti kan produknya itu emang bagus, berkualitas, kan begitu, bukannya zong. Nah ini kan enggak, produknya zong, gitu loh. Iya, kayak kemarin juga yang ada yang beli yang bedak itu, ternyata begitu digini-gini agak nempel, gitu. Ya kalau misalnya malah lebih bagus jualan baju, kan bajunya bagus-bagus tuh. Iya, kalau terus harganya juga Doktif lihat sih harganya juga terjangkau, make sense. Nggak terlalu ya. mahal banget. Jadi harganya ada yang 300.000, 400.000, itu sih kalau menurut Doktif sih make sense sih harga segitu. Gitu itu oke sih. Kalau ngeliat kan bajunya bagus-bagus kan, seleranya kan keren. Bagus tuh, bagus. Tapi jangan jiplak. Tapi jangan jiplak ya. Jadi kalau misalnya mau bikin desain sendiri. Jangan ngeciplak kayak kemarin case-nya seperti Ayu Diah Andari. Ya, kalau misalnya kamu punya desain, monggo silahkan. Gitu. Malah Doti berpikir ada yang dia jualan kerudung 100.000 3 itu murah banget. Malah mungkin dia jual pas banget gak dapet untung. Gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi bisa sampai jual jilbab 100.000 3 guys. Gitu. Itu kan menurut Doktif ya nggak ada masalah, silahkan. Gitu. Jangan sampai nanti misalnya jualan tas, kulitnya misalnya sintetik, tapi dia bilang ini kulit asli, ini kulit ular. Nah itu kan berarti kan pembohongan. Jangan gitu. Jadi kalau Doktif itu sebenarnya tidak ada yang namanya menjatuhkan usaha atau benci sama SS, nggak ada. Apa kepentingannya? Tapi kan dengan kasus yang kemarin dia mempersekusi Doktif, yang mengatakan Doktif pemeras lah, Doktif disupport oleh pengimpor merkuri terbesar di Indonesia, itu kan harus dia pertanggungjawabkan. Itu kan jejak digital. Harus dibuktikan. Siapa orangnya? Karena sampai sopo kuwi? Pada main golf. Kok di sini ada yang main golf guys? Masih jam sore jam malam begini. Jadi asli bukan green screen. Asli ada orang mainan golf di sana. Jadi tadi sampai mana tadi ceritanya tadi? Lupa kan? Lupa tadi. Sampai tas. Ya kalau misalnya nggak ada rasa kebencian atau gimana, cuman yang namanya jejak digital, Doktif dikata-katain di situ ya udah dipertanggungjawabkan. Karena Doktif juga membutuhkan informasi. Seandainya kamu tahu siapa pengimpor merkuri terbesar di Indonesia, harusnya lapor. Enggak, Doktif dikasih tahu, nanti Doktif laporkan. Betul. Karena itu suatu tindak pidana loh. Gitu, pengimpor merkuri itu dimasukkan ke dalam skincare. Wah, itu tindak pidana parah itu. Harusnya dilaporkan. Jangan kamu diam kalau kamu tahu. Malah kamu menuduh Doktif dibiayai, disupport. Itu fitnah yang sangat keji. Makanya kamu harus membuktikan itu di depan penyidik. Seperti itu ya, tujuannya Doktif gitu aja. Oke. Thank you semangat. Kulel, Dok, temanku fleknya tebel banget, dia pakai Revaquin yang dibeli di apotek, harus dengan resep dokter ya. Revaquin tuh harus dengan dia ada logonya K itu logo obat keras ya. Jadi nggak boleh seharusnya tanpa ada resep dari dokter. Cuman banyak yang namanya apotek itu nakal. Jadi nggak pakai resep dari dokter, main hajar aja. Tapi nanti kalau giliran mukanya akhirnya rusak, hancur, itu nanti biasanya habis kayak gitu fleknya nongol lagi guys. Begitu lepas fleknya balik lagi, karena tidak ada yang namanya tapering off tanpa ada pengawasan dokter. Emang hilang, habis itu balik lagi. Terus mau gimana dong? Nggak menyelesaikan perkara seperti itu. Jadi harus diinin sama dokter ya. Jangan sembarangan pakai, nggak boleh karena itu obat keras. Loh, ada tetangga loh, Andrea Official. Dok, aku tetangga, yuk pengen ketemu. Dok, nomor tetangga berapa? Yuk kita ketemuan yuk, nomor berapa? Gitu. Jangan-jangan kamu tetanggaan sama Nepos? Yang mana? Tetanggaan sama Doktif atau tetanggaan sama Nepos?
Gitu. Coba disebutin nomor berapa gitu. Ntar kita main, kita olahraga yuk bareng yuk, kita lari-lari pagi. Lari pagi. Kok tuh orang sini pada ketahuan. Pada ketawa kan ngatin Doktif. Salam sehat, iya. Si Dempuan, hai si Dempuan, Padang si Dempuan. Tahu nggak guys, Padang itu makanan yang paling enak tuh, makanan Padang. Hati-hati ya, itu tinggi kolesterol ya, enak banget makanannya, bener enak banget. Tetangga beneran ya? Gak tahu itu sebelah mana. Enak banget guys, ya tapi ya itu kolesterol. Jadi buat kalian yang makan itu hati-hati ya, jaga kolesterol. Itu enak banget yang makanan Padang itu, asli dari Padangnya, enak banget. Jadi pengen jadi lapar kan kita. Doktif lagi di mana? Lagi di rumah sayang. Ini lagi di rumah. Kita pakai latar golf ya. Cuman tapi kita karena bukan sarapan ya. Tapi kita nggak pakai sarapan. Nggak pakai sarapan, beda. Kita pakai makan malam. Jadi kita bakalan ya kan? Kita nggak sarapan nih ceritanya. Kita sebentar lagi mau makan malam. Enggak. Kita makan malam pakai nasi, bukan pakai roti, karena kita orang Biasanya kan Indonesia. kalau misalnya ada orang yang sarapannya tahu pemandangannya golep gitu kan. Iya kan? Kita juga ini numpang di tempatnya Nepos. Nepos kita minjem Kita rumahnya numpang. Nepos. Tapi kalau di sini bukan rumah ini ya guys ya, kita bukan rumah lipat. Kita rumah tembok. Oh. Ya. Yang isi. Kita bukan rumah kaca, Dufan Bukan. kali ya. Tapi Rumah kaca Dufan. tapi kita juga ada kaca. Coba kaca, coba Cak. Tapi kacanya kita mah nih, kacanya kita coba. Jangan, kacanya beda. Nggak mau ditunjukin kan, kita kan dibilang kita numpang tempatnya Nepos. Iya kan? Coba kacanya tarik dong, kacanya coba. Gimana ini ya harusnya? Sama-sama kita kagak paham. Kuat nggak? Kenapa sih pada laki-laki pada kita nggak ada? Nah, oh nggak kelihatan, Ica wajar Cak nggak momen. kelihatan, Cak. Yang sana, Cak berarti, Cak. Enggak benar. Masih melipat ya? Riko juga biar kerja dia. Nah, op. Nah, jadi kalau kita kacanya gini, kacanya itu anti rayap karena kita bakar. Kacanya anti rayap guys, karena kacanya sudah kita bakar, ya. Oke gitu. Tutup lagi, buka lagi gitu. Itu pakai pegangan itu, hati-hati kecepit tangannya. Ayam. Hati-hati. Udah, soalnya si Riko dilindungin badannya biar nggak kena angin dia. Jangan terlalu, kamu nggak bisa buka kayak begitu, kamu kena angin nanti. Agak ke sini. Soalnya dia badannya, soalnya dia lagi nggak enak badan. Agak lagi rapu-rapunya nih anak. Habis dari Danau Toba, tepar. Nah, segitu aja bener. Udah cukup biar nggak kena angin. Padang apa tuh? Padang Sumatera Utara loh Doktif katanya. Padang. Iya, Sumatera Utara betul. Padang si Dempuan kan? Iya. Aku pengen ketemu foto tapi takut. Ngapain takut, emang setan mak gue. Hai Jangan Petra. takut. Udah jinak kok, Doktif mah udah jinak. Emang mau diomel-omelin, kecuali kamu ini owner nakar yang jual-jual produk Mercury baru diomel-omelin. Hah? Ya katanya mau foto, katanya takut katanya. Lah kenapa takut? Foto mau kita foto aja, nggak ada masalah. Minum vitamin D. Iya, kemarin dia beli vitamin D sama yang bule itu. Ternyata Bioswar ternyata tidak ada badan pomnya. Dokter buang. Sempet-sempetnya dimasukin gitu ya. Padahal gue gak ada beli-beli sama Acan. Iya gilanya ya. Udah dokter buang itu vitamin kucing itu, minyak ikannya kucing. Yang Bioswar itu kan, yang dokter buang itu vitamin buat kucing. Coba yang bulenya suruh makan tuh si Mbak Andrea. Mbak Andrea sendiri suruh dia makan, coba pada saat dia live suruh dia makan. Itu makanannya kucing itu guys. Itu kan punya banyak kucing. Itu sama persis itu minyak ikan. Ke Kok Batam ngaku-ngaku dong, jadi vitamin D? Hah? Ke Batam dong dok. Udah pernah Doktif ke Batam. Aduh, fotonya ada nggak ya? Yang itu di pinggir pantai tuh, di hotel apa itu yang di pinggir pantai itu loh guys. Doktif sekitar tahun 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu Doktif ke Singapura melalui Batam. Pakai pakai boot, speedboat gitu. Udah pernah Doktif ada ke Singapura. Katanya Haris ya dok, Apanya? hotelnya.
Yang ini ya, yang di pinggir pantai itu ya, lupa namanya. Kayak bukan Haris deh. Kok gede banget hotelnya? Aku aja sekarang rajin vitamin D. Bagus. Vitamin D3-nya yang berbadan POM ya, bukan yang Bio Schwartz abal-abal minyak ikan buat kucing ya. Bukan itu. Ya. Ke Lampung pasti belum pernah. Sudah lah, Doktif tuh sudah melalang buana kemana-mana. Doktif ke Lampung itu ke Shantika nginepnya. Karena itu ada teman yang punya perumahan di Bukit. Nah nanti jadi nanti kelihatan temennya Doktif siapa, iya kan? Karena dia adalah orang yang salah satu nggak mau diomongin, itu yang ngetawain Nepos, gitu. Salah satu orang yang sangat disegani oleh Nepos. Kalau Nepos tahu orang ini sungkan dia, tapi kita ketawain aja lah, gitu ya. Jadi mesti ngeliatin si Nepos tuh ketawa, lumayan hiburan katanya. Gitu, orang nggak penting tuh satu itu, merasa sebagai orang yang penting, ngelit, padahal otak seuprit. Gitu. Ju'atu the doll. Ju'atu the doll. Dia kok khawatir dia. Oke, kita mulainya apa nih sekarang ini? Kita mulainya apa? Biar nggak kemalaman. Hah? Iya, yang nggak tadi aja. Ini aja Soalnya dulu. Mau istirahat dulu. Belum ada keranjangnya, ntar kena pelanggaran kita. Dok udah lihat sidang NM? Udah. Jadi saksi ahlinya keren-keren. Kenapa sih kok dari pihak bagian itu kok nggak ada saksi ahli yang keren ya? Kan sesuai dengan frekuensi. Penjelasannya itu berbobot banget gitu. Iya, kalau kita kan gengnya sesuai dengan frekuensi. Makanya kan geng mereka kan nggak berbobot, geng kita kan Nggak berbobot, makanya beda. coba teman-teman kita kan dokter Ika, Tevera, Iya, berbobot kan. berbobot Mereka semua, kan berpendidikan gengnya juga semua. begitu. Jadi kenapa saksi ahlinya itu kok nggak yang berkualitas banget dari UI gitu dong? Universitas apa kalau nggak salah Al Azhar. Sesuai lah sama. Keren banget ahli bahasa, ahli forensik, keren banget gitu loh. Mbok ya kayak begitu kalau mau menghadirkan saksi ahli. Kan katanya duitnya nggak berseri. Iya, orang udah habis. Kan udah bayar mujair no. Akhirnya dia berkhianat semua kan mujair. Apa sih Nimfu? Kamu mujairnya siapa? Mujairnya siapa Miss Nimfu? Sampai merinding dengar kesaksiannya. Iyalah. Bagus banget ya. Geng pelangga-pelongo Oh dia susah. jualan dulu ya? Apa Miss Nimfu? Dia jualan dulu ya biar sebelum tanggal 28 katanya lepas ya NM-nya katanya. Jadi mereka dibiarkan untuk berjualan dulu. Katanya gitu ya Miss Nim ya? Siapa? Mereka katanya, aku nggak tahu dokter emang nggak ngerti. Bener nggak Miss Nim? Nggak tahu kita juga. Katanya NM lepas katanya dia. Babis masa ininya. Emang nggak bisa diperpanjang ya? Kan Nggak mereka bisa. kan. Nggak bisa. Berarti bisa lepas ya? Bisa sih. Ya, Lu doa tuh nggak aja tahu yang terbaik. Kita mah ngedoain aja guys. Doa aja yang terbaik, kalau lepas ya alhamdulillah banget. Insya Allah kita ke Padang ya, Insya Allah. Riko mau ke Padang nggak Riko? Mau makan nasi Padang. Tuh masa penahanan, iya bener ya, itu emang bener nggak sih itu? Amin kalau Tapi kalau kira-kira misalkan masa NM penahannya bisa bebas nggak ya dari penahanannya. dakwaan. Waduh, Doti mah bukan hakim ya. Hakim kita nggak bisa, Kita nggak boleh ngomong, komen. kita nggak bisa komen guys. kita nggak boleh mendahului hakim sayang. Karena Dokter kita nggak mah punya selalu doain kapasitas aja. di situ. Nih kita diberikan kekuatan. Yes, betul. Ya pastinya pengennya juga Dokter pengen segera bebas ya, Bebas. karena kan punya anak yang kecil-kecil Iya, juga, 3 orang. yang butuh kasih sayang juga. Tapi semua kita kembalikan ke fakta nanti di persidangan dan bagaimana keputusan hakim. Betul. Gitu aja ya. Karena kan kalian tahu mereka itu uangnya tidak berseri gitu. Jadi ya segala sesuatunya kan ya kalian tahu lah ya. Dah. Oke, udah ambil ya sayangnya langsung ke berarti Padang guran. jangan lupa makan spray. Bika Mariana. Ini apa? Wah, ada Bika Mariana. Dotif yang tahu Lisa Mariana soalnya. Oh, yang mau bertarung itu. Yang diajakin tarung sama Ayu Aulia tadi ya. Ada-ada aja sih. Ada aja gebrakannya. Masa Lisa Mariana tarung sama Ayu Aulia? Ini mah ada-ada aja. Doktif taunya Bika, Doktif taunya Lisa Mariana bukan Bika Mariana. Enak ya guys ya. Coba deh cek deh di ini deh.
cek di e-commerce ada nggak Bika Mariana? Kali aja kita bisa makan nih. Oh ada yang nanya pandangan Doktif, Badan POM nggak mau datang gimana? Gini ya, bukan nggak mau datang sayang. Ini ya. Kamu yang jelasin nanti itu Doktif ini jelasin dulu nanti Doktif ceritain ya. Coba. Yuk langsung udah diambil aja namanya sunscreennya karena dia sunscreennya ini bisa banget yang namanya mencerahkan, melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari, terus bisa bikin kulit kamu yang namanya cerah dan sebagai yang namanya primer. Jadi buat kamu Jangan ada narasi kalau oh Badan POM itu takut, nggak ada. Badan POM tuh nggak pernah takut. Ngapain? Badan POM itu kan instansi yang independen, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, individu tidak bisa mengundang Badan POM guys. Jadi harus instansi. Sama seperti pada saat Doktif melaporkan Suneo. Terus kasusnya seperti yang MC, ya kasus yang MC. Nah, kasusnya ular itu yang diperiksa itu adalah saksi ahli dari Badan POM dan Badan POM memberikan kesaksiannya, ya. Jadi melalui apa? Melalui draft, melalui surat. Kenapa? Karena kan misalnya seperti white tomato, ternyata tidak ada tomat putihnya. Nah itu kan Badan POM memberikan draft suratnya bahwa memang ternyata ada dugaan pelanggaran tentang white tomato, penipuan, kan begitu, gitu loh guys. Jadi menurut Doktif anehnya kenapa kok pihak jaksa tidak memanggil Badan POM. Seandainya jaksa memanggil Badan POM dipastikan 1000% Badan POM pasti datang. kalau misalkan JPU-nya nggak mau manggil ya bisa dari hakimnya. Jadi harus dari dua jaksa instansi atau negara dari itu. hakim. Kalau dari pribadinya Nikita Mirzani itu memang tidak bisa karena kan instansi. Jadi instansi harus Ketemu dengan instansi. Betul. Gitu guys ya, jadi paham ya. Cuman emang ada muncul kejanggalan, kenapa kok bukan dari kejaksaannya yang minta? Padahal kan ada ngasih keterangan gitu, harusnya dipanggil di persidangan. Gitu. Betul. Dan kalian bisa Bisa menilai lah. Bisa menilai sendiri ya. Dokter nggak perlu menjelaskan secara mendetail kenapa-kenapanya. Ini negara ya begitulah ya. Ini negaranya begitulah. Ya, ngerti aja sama seperti Justiper dia. Dia mengkondisikan di sini gitu kan. Oleh siapa? Oleh si Markus. Siapa donaturnya? Begeng. Justiper itu guys, Justiper ya. Si Bokir itu donaturnya adalah Begeng. 1000% guys. Kapan sih omongannya Dokter meleset ya? Jadi itu benar. Dokter mana buktinya? Ada, saksinya ada, ngaku bahwa Bokir ini difasilitasi, didonaturin oleh Begeng. Dan melalui siapa? Melalui si Nepos, melalui Markus, ya melalui Nedol. Itu udah jelas jalurnya begitu. Tapi Dokter sedikit pun tidak takut. Biarkan proses berjalan. Jalan-jalan dah. Jalan-jalan. Ya kan? Kita mah begitu aja kita. Begitu aja ya. Gak pusing kita orang, kita emang yang bener fakta. Emang faktanya di Justiper, barangnya disita di Bea Cukai Kuala Namu, ya kan? Harusnya penyidiknya cek ke Bea Cukai ke Kuala Namu kan gitu. Nah nanti cek aja ke bandara, ada kok suratnya. Gitu. Hai guys, langsung buruan digercepin aja untuk yang God Serumnya ini harganya udah hampir banget 104 ribuan Oh, aja. iya. Ya, dia bisa